Oke, halo semuanya. Jadi kali ini kita akan belajar di Laravel ada yang namanya controller middleware ya. Gimana caranya kita bermain controller di dalam middleware? Kebalik dong. Middleware di dalam controller ya. Jadi di sini saya udah install Laravel 11 ya. Ini udah minimalis banget, konfigurasinya juga ada yang pindah, ada yang dihilangin ya. Ada juga banyak lah ya. Env-nya juga sekarang banyak yang secara default pakai apa gitu ya. Session driver sekarang database nggak file, connection SQLite. Wajar sih. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ubah ke MySQL atau ke Postgre, harusnya ini di migrate sih, langsung di migrate karena ada session driver ini. Jadi kalau kita di database migration harusnya ada ini nih. Kan ada sekarang cache log, user, password. Nah, session udah ada sekarang. Jadi banyak lah yang berubah. Tapi pertama kita akan ngomongin controller middleware ya. Caranya, kita pengen bikin coba satu kasus make controller, namanya adalah success controller ya. Biasa saya pakai invocable di app http success controller ini ya. Saya pengen di return aja response gitu ya. JSON ini membingungkan sebetulnya, ada AI ini ya. Message-nya adalah Anda berhasil sukses gitu ya. Nah, ini saya taruh di dalam roots. Sederhana banget ya, harusnya ini saya coba hapus aja. Saya ganti ke sukses controller. Kelas sip. Nah, ini apa ini? Sekarang coba bikin di sini ada TP. Nah, ini 8000. Saya coba send. Lah, belum jalan dong. Terlalu buru-buru nih ya. Buru-buru serve. Oke, sip. Tinggal coba jalanin aja. Nah, Anda berhasil sukses. Nah, sekarang kita coba bikin satu middleware ya. Di sini bentar. PHP artisan make middleware dong. Middleware. Namanya adalah kunci sukses middleware ya. Nah, ini. Jadi di sini ada di http middleware, di sini cukup kita pengen ngelakuin aja ya. Di sini pengecekan request header ya. Header namanya adalah kunci gini dah. X kunci sukses gitu ya. Kalau enggak sama dengan kerja keras dan orang dalam, maka kita akan bilang aja gitu ya, respon JSON message-nya adalah Anda kurang kerja keras dan ordal gitu. Oke. Sip. Nah, cara kita menempelkan middleware ini ke dalam routing adalah tinggal gini aja ya, middleware lalu kunci sukses middleware. Nah, sip. Jadi kalau kita coba send, Anda kurang kerja keras dan ordal ya. Jadi tinggal tambah aja ordalnya. Coba kita taruh header di sini ya, lalu kita tambahin ini value-nya ya. Mana nih? Ini kan. Tinggal coba send aja, Anda berhasil sukses. Nah, masuk ke topik, yaitu gimana cara nempelin middleware ke dalam controller adalah dengan pakai satu interface, namanya adalah implement, namanya adalah hash middleware. Dapatnya dari Illuminate Routing Controller Hash Middleware di sini ya. Nanti kita akan mengimplementasi satu metode namanya ini nih. Jadi kalau teman-teman lihat nih, ada namanya ini nih. Tinggal di copy aja ya kan? Enggak sih, tinggal di copy aja gini. Set. Nah, berhentilah dia komplain ya. Dia akan mengembalikan array. Cukup pakai yang namanya kunci middleware class ya. Udah deh. Bentar, ini kita matiin dulu nggak sih? Ini kita matiin untuk membuktikan bahwa middleware-nya jalan. Oh kan, Anda kurang kerja keras dan ordal. Kalau kita isi lagi, set, Anda berhasil sukses. Jadi begitu bisa ya, atau mungkin kalau teman-teman pengen pakai alias juga bisa ya. Jadi di dalam mana Bootstrap kayaknya dia di app. Nah, Bootstrap ini kita bikin middleware alias gitu ya. Namanya adalah kunci sukses ya. Nama ininya. Ini gimana cara nulis alias ya? Gini nggak sih? Gini kayaknya.
Namanya adalah kunci sukses middleware kelas gitu. Lalu di dalam sini di dalam mana ya? Bentar, ini kok merah? Oh, ini. Sukses controllernya saya pengen pakai yang alias ya tadi. Apa tuh? Kunci sukses. Nah, jadi kalau kita coba send, kita coba matikan. Nah, ya. Bisa ya, tetap bisa. Jadi pakai alias bisa, atau pakai cara yang ketiga, yaitu kita bisa juga pakai closure ya. Sebuah function namanya adalah request. Nah, ini udah ada nih tadi, kok hilang tiba-tiba. Request ya. Nah, ini keren banget ya. Nah, nih ada TP request ya. Lalu ada yang namanya next ya, dari closure kalau nggak salah. Closure next. Nah, ini sip. Lalu di sini tinggal kita coba cek aja, misalnya kan tinggal kita copy dari sini nih. Kalau memang ini nggak global, ngapain kan kita nulis di dalam global ya kan, di dalam satu function kalau ternyata cuman dipakai di sukses controller doang. Kan kalau ini nggak dipakai kan di dalam politik ya, kunci orang dalam ini harusnya nggak ada lah ya di politik orang dalam ya. Next. Oke, sip. Sekarang kalau kita coba send, Anda kurang kerja keras dan ordal. Nah, berhasil. Jadi gitu ya cara bermain middleware di dalam controller. Semoga dipakai dan bermanfaat. Thank you semuanya.